Ma'asyiral ahbab wal hadirin wal hadirat mustami'in dan mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita yang ingin kita sampaikan, yaitu babul wudu, hal-hal yang berkaitan yang harus kita perhatikan di dalam berwudu, kita akan menyampaikan sedikit dahulu mengenai bab taharah, yaitu masalah kesucian. Memang kita akan masuk ke dalam wudu, tapi sebelum wudu ada hal dulu yang harus kita perhatikan tentang masalah taharah. Apa itu masalah taharah? Taharah itu adalah bersuci. Masalah bersuci. Jadi di sini dalam kitab Taqriiratus Sadidah, beliau ulama mengatakan bahwa taharah bersuci ini atau membersihkan diri ini memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Menurut bahasa taharah bersuci itu artinya adalah an-nadhafah wal khulusu min al-najasi al-istiyah. Jadi bersuci, membersihkan itu ada dua makna. Yang pertama isi dan yang kedua maknawi. Bersuci itu, ulama mengatakan bahwa bersuci itu ada dua makna. Pertama isi, kedua maknawi. Maksud daripada bersuci atau masalah isi ini apa? Yaitu taharatu 'anil hadathi wal khabathi, yaitu membersihkan tubuh kita, mensucikan diri kita dari hadas dan dari najis, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan membersihkan diri dari najis. Itu makna menurut isi. Sebagaimana yang kita lakukan setiap hari, kita tidak akan terlepas dari dua hal ini, perhatian ini yang harus kita perhatikan. Pertama, kita bersihkan diri kita dari hadas, dan kita bersihkan diri kita dari najis. Itu tiap hari pasti terlakukan. Tiap hari kita dapat seperti habis buang air kecil, kita harus bersuci dengan apa? Kita mensucikannya. Misalnya kita dalam keadaan hadas besar, yang mewajibkan kita beri wajib, kita beri wajib dengan sebab-sebabnya. Orang itu ngaku dia wajib mandi, bukan mandi wajib baik. Di bawah hari tiap hari mandi wajib, tiap hari mandi wajib, bagi sore mandi wajib. Tidak. Ada hal-hal yang menyebabkan kita mandi wajib. Tidak setiap hari mandi wajib. Ada hal-hal yang mewajibkannya orang itu mandi wajib. Kalau nanti sudah bahasanya kita jelaskan. Aku yang mewajibkan kita mandi. Ada 6. Jadi situ yang mewajibkan kita mandi itu ada 6. Kalau itu kita sampai ke dalam pembahasan tersebut. Jadi makna isi bersuci adalah yang mensucikan diri kita dari hadas kecil maupun besar, dan mensucikan diri kita dari najis. Sedangkan makna maknawi bersuci adalah seperti kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Seperti apa di sini disebutkan, kalau ujub, orang yang ujub. Seperti apa di sini disebutkan, kalau kibir, seperti sombong. Wal hasad, seperti sifat hasud. Wal riya, seperti sifat riya. Itu pun menurut ulama termasuk suatu hal yang harus kita bersihkan, suatu hal yang harus kita sucikan dari hati kita. Tapi ini secara makna. Kalau secara zahirnya itulah tadi ada kecil, ada telah juga harus kita hilang. Tidak sah ibadah kalau kita tidak bersihkan hadas tadi. Kalau kita tidak bersihkan najis dah. Begitu pun juga dengan maknawi, secara makna nanti dalam batin kita baik. Ada juga yang harus kita bersihkan, bukan bersihkan najis baik, bukan kita bersuci dari hadas kecil atau hadas besar baik, tapi batin pun juga kita harus bersihkan dari apa? Penyakit hati, dalam hasud, benci, iri, sombong dan lain sebagainya. Ini yang paling penting. Dan yang hal yang harus kita perhatikan kalau baca, jangan sampai kita dicabut oleh Allah belum kita, kecuali hati kita sudah bersih dari penyakit hati. Kalau penyakit dohir, nak sakit ampul itu, kanker, itu jantung, sudah terjadi masalah orang yang
jauh dari penyakit. Kalau seorang hamba tersebut mati, selesai penyakit tadi, mati juga habis. Ya, jatuh, diabetes, ini, macam-macam. Kalau dia meninggal dunia, selesai penyakit tadi. Tapi kalau dia punya penyakit dendam, hasut, sombong, ria, iri, benci, dia meninggal, tidak hilang penyakit tadi. Tidak ini, digawatnya dengan Allah. Dibawanya dengan Allah. Ngaku, maka ditanya oleh Allah. Ngaku kau cinta sebelah, ngaku kau dendam sebelah, ngaku kau sombong hidup di dunia, ngaku kau hasut, ngaku kau benci. Jadi, kedua-duanya dia bagus, sakit berpada dengan apa lagi penyakit penyakit bahkan penyakit hati kalau didiami bakal mengobati penyakit dohir kita juga penyakit batin kalau kita diami bahkan kedohir pun bakalan kena Alhamdulillah karena kita hebat mengobati penyakit kita, tapi kita lupa yang mengobati batin kita. Padahal batin kalau sehat, insya Allah dohir sehat juga. Ya Rasulullah, jadi kalau baca sebelum kita meninggal dunia, hati itu sudah bersih dari yang namanya sombong, hasut, benci, ujub dan lain sebagainya. Kita sudah tahu itu hati yang bernama muslim kan, jangan sampai kita mati dulu. Kita sudah tahu mati makanya dari Islam muslim kita bilang ya kan, kita sudah tahu memang itu benar. Bisa jadi hari ini, siang, sore, malam, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, kita sudah tahu. Kita pernah ketipu, bukan kunci Allah sudah jelaskan itu. Kita sudah pernah kunci gambar itu mati. Allah sudah jauh. Kita jauh. Saya stafiruna saat atau saya stafir. Kalau sudah datang dan baca di mulut, kita baca di mulut. Karena yang walaupun keadaan itu siapapun dah siap dalam baik apa tidak baik, kapan waktu ajal datang pulang cabut. Kalau kita mereka cabut si mereka tidak baca kami bukan begini tadi. Jangan lagi. Kalau kita baca, ya sebagaimana seorang kita nasihat kepada Ibrahim bin Adham, jadi pengen Allah minta nasihat sama Ibrahim bin Adham. Banyak dinasihat oleh Ibrahim bin Adham. Salah satunya kata Ibrahim bin Adham, kalau kau nak maksiat, tanyalah. Kalau kau nak berbuat dosa, ya pun. Tapi kalau malaikat mau menjemput kau kawal dulu, kau tolak dulu. Kalau kau sanggup menolak malaikat mau nak jemput kau, tanyalah kau maksiat. Tapi kalau kau tak sanggup, tak mampu, dia taubat dari sekarang. Sudah tidur di dalam itu. Siapa yang sanggup malaikat datang pada orang? Lagi malaikat, aku nak istighfar dulu. Ya, 2 menit lagi. Ada yang baca macam ini? Ada. Malaikat maut meminta ini cuma sama nanti kita nak cabut dulu. Selain dari Muhammad SAW, ketika malaikat ingin mencabut ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat kita izin dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, malaikat izin dulu kita. Izin hanya berdoa dulu. Ada ceritanya. Ya begitu. Kata ya. Karena Nabi katakan dalam sebuah hadis, yamudul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yum'atu ala ma mata alaihi. Kata Rasulullah, manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidup yang biasa dia lakukan. Ini kan terjadi di hadis. Kata Rasulullah, seseorang itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya sesuai dengan kebiasaan hidup yang biasa dilakukan. Dia selalu beramal soleh, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, maka insya-Allah dia jauh dalam keadaan yang baik. Tapi kalau semasa hidup dia selalu berbuat macam-macam aneh-aneh, inilah itulah, alhamdulillah. Dia pun akan dijauh oleh Allah dalam keadaan yang demikian. Tapi kita selalu doa minta semoga ya Allah bi husnil khotimah. Kita doa kita dianjurkan oleh Nabi
berdoa kita agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi taharah memiliki dua makna. Yang pertama adalah hissi dan makna manawi. Dan menurut syariat itu tadi menurut bahasa taharah menurut bahasa ada dua makna, hissi dan makna. Sedangkan menurut syariat bahwa taharah adalah mensucikan, membersihkan diri kita ini dari segala macam bentuk jenis hadas kecil maupun hadas besar, dan membersihkan diri kita dari segala macam bentuk najis. Wa hada ta'rif al-Imam Nawawi, dan menurut makna daripada menurut Imam Nawawi. Sedangkan daripada penjelasan dari makna syariat ini, raful hadas apa? Mengangkat hadas itu seperti apa? Seperti dengan cara apa kita mengangkat hadas, menghilangkan hadas? Dengan cara berwudu. Kalau seandainya hadas kecil, untuk menghilangkan hadas kecil tadi cukup dengan berwudu. Tapi untuk menghilangkan hadas besar tidak cukup dengan wudu, kita harus mandi wajib. Itu makna daripada raful hadas, mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Dengan cara apa? Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi wajib. Izalatul najis, menghilangkan najis. Dengan cara apa menghilangkan najis? Kal istinja' bil ma'i wa ghusl thawbil mutanajjis. Seperti kita bercebok, istinja yaitu cebok. Kenapa kita bercebok? Untuk menghilangkan najis. Jadi kalau ada minta maaf orang buang air kecil tidak bercebok, berarti dia masih bawa najis. Jadi orang buang air kecil, habis ini dia bercebok, maka dia dikatakan dalam keadaan bernajis. Untuk menghilangkan najis itu harus dengan bercebok, istinja. Kalau dia tidak bersihkan, berarti dia bawa najis. Jadi jangan kalau seandainya tak kami tertinggal kalau tengah jalan mencing di jalan tidak cebok, tapi segera sholat dulu kan. Tuan masuk masjid harus sampai ulu saja. Minta maaf bohong galak. Gawe-gawe misalnya. Dia ngecek pergi jalan situlah. Habis ngecek langsung dari ulu dia masuk masjid tak sholat juga. Mama merasa ibadah yang kakek laku dia bawa najis. Kalau pun minta maaf dia, WC dia, bercebok dia tadi. Numpang cebok ni kawan dia, tapi yang di luar. Berwuduk dia, solat kan tetap tidak sah dia. Kenapa? Bawa najis. Mungkin habis jubah air kecil, dia tutup pakaiannya, ada sisa air seni yang atas di pakaiannya. Ada sisa air seni yang atas nyangkut di pakaiannya. Berarti dia solat bawa najis pun juga tidak sah. Seperti di sini disebutkan juga membersihkan najis dari pakaian. Ketika kita nak solat, kita harus suci dari najis di badan, pakaian, tempat kita harus suci. Kalau di pakaian kita ada najis, pakai jasa solat kita. Pakaian di dalam solat itu seluruh apapun yang nempel sama kita dihukumkan pakaian kalau kita lagi solat. Contoh, kalau kita lagi solat dihukumkan kecuali dari pakaian. HP kita, pena kita, dompet kita. Ketika kita lagi sholat dihukumkan itu pakai pakaian. Jadi kalau di pena atau di dompet, di HP kita ada najis, ada bangki, itu najis, kita bawa sholat, jadi besok sholat kita tidak. Maka ada banyak satu ini harus kita pahami itulah. Jadi sholat itu bukan cuma sholat Allah Akbar, Fatihah, baca surat, baca rukuk, i'tidal, sujud, bukan itu. Bukan cuma macam itu, tapi banyak ilmu yang harus kita pelajari, banyak ilmu yang harus kita pelajari. Yang mungkin puji kita benar, yang mungkin puji kita dulu aku saja ikhlas, tapi kita tahu ilmu puji itu. Nah ada sebagian kita mampu, aku tak jadi cara jika kita dari jebo, ya dari mundur, ya dari solat ada aku puji. Kalau ada biji terus, kalau dah kecil lagi kami dari jebo saja. Jadi seperti itu. Tidak
najis di dalam najis seperti kita membersihkan pakaian kita dari najis. Bagaimana kalau kita cuci pakaian kita yang bernajis dibersihkan? Anak cucu misalnya kita gabung di cuci kau. Misal anak kita ni, misal cucu kita ni ada najis pakaiannya bersihkan namanya. Itu gabung dengan pakaian kita cuci bersih itu ada contohnya. Kalau nak effort yang kita sendiri itu ada itu cuci dulu effort. Jadi cara kalau mesin cuci pertama yang paling pertama adalah aku itu masukkan pakaian itu mesin cuci. Habis itu baru campak lagi. Jangan bagi dulu mesin baru itu masuk ke pakaian. Itu caranya yang memilikinya membersihkan pakaian najis di pakaian. Kita dah tahu yang mana najis ni pakaian anak ni. Kita tahu belum dibersih baju baru kayu dulu yang kayu yang nyampak bukan ada baju baru masuk dipakai pakaian. Yang pakai bagian dicapai baju sudah bersih itu putar dengan habis diisi baju lagi baru kita masuk di deterjen. Agar untuk mungkin kalau itu langsung gabungkan yang tadi tidak najis pokoknya jadi najis kalau kita bawa sholat jadi sebab sholat kita tidak sah. Kata ya ni. Kemudian mati makna rukun hadas seperti katanya ada lagi biasanya kalau kita bersuci ini pakai baju. Nah ini maknanya kita bersuci tapi tidak pakai baju. Seperti apa? Tayamum. Bersuci tapi tidak pakai baju. Apa itu namanya? Disebut tayamum. Seperti tayamum. Wa wudu sahibu darurah kasalasil qaul fa inna hadas la yartafi'u bihima. Dan juga seperti seorang yang sama terkena penyakit salisil qaul, penyakit netes atau BSL. Gigit netes. Itu ada hukumnya macam mana? Tidak baca dalam surah. Jadi hukum yang penyakit netes sedikit tidak ada lagi lagi ada yang spesial lah disebut. Kalau dalam bahasa Arab dalam fikih disebut silisil qaul. Wong yang nak terus terus. Jadi macam mana dimaafkan dia. Tapi dia sebelum dia solat dia habis berwudu dan solat langsung solat. Tak boleh tunggu lama dulu. Wudu dia habis langsung dia bercakap solat. Jadi macam mana pada lagi atas dimaafkan karena itu darurat. Tapi kalau orang yang tidak penyakit macam itu tidak boleh. Saya di sini jelaskan mana bila saja sekali tinjak dan hajah. Ada lagi bercebok tapi tidak pakai baju. Ada tinjak dan hajah bercebok dengan baju. Ada sunnah Rasul tinjak bercebok dengan baju. Makna ini bagaimana? Kata ini aja dalam Nabi pun mengamalkan nama mereka. Al-istinja bil'ah jatuhin antara derajat jadi boleh itu bercebok pakai baju tidak pakai baju tapi ada pembahasannya sendiri. Tidak baju yang macam mana apa yang dibolehkan, apakah harus baju yang lain boleh tak. Misal kita kita guna kemol, kita guna puisi di bandara tidak nanti baju yang untuk cebok. Isulah baik mana dari situ. Kadang untuk sempurna kecil itu juga ganti dia. Gimana kalau untuk jemput baju buang kotoran lain. Ada tisu di mana dia punya. Boleh tak tisu? Kalau bukan kita bersihkan bagi tisu, apa kecil lagi bagi baju langsung solat boleh atau tidak? Itu pun juga ada pembahasan. Ada bahasan yang macam-macam. Ada kita. InsyaAllah obat yang ketemu kita sampai dalam pembahasan tersebut. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Mungkin ini dulu. Dan insyaAllah minggu depan minggu yang akan datang pertemuan yang akan datang langsung kita masuk dalam pembahasan antara babu ini. Kenapa kita buka masalah halal dulu bersuci itu? Karena ini penting itu. Sebabnya sekali orang yang belum mengerti tentang masalah masih masalah bersuci ini sangat penting. Ini sangat penting. Apalagi dan pernah kita lihat juga di dulu. Tak salah juga yang gigi. Kenapa dia belajar gigi?
Singapura ini udah ada begitu keras. Banyak tak boleh ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Saya nak boleh syariat macam itu lah. Tidak, itu yang agak keras. Padahal agama itu mudah. Tapi kadang kita dapat yang dalam menganggapnya keras. Ada yang insyaAllah Allah selalu memberikan kepada kita taufik. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk kita selalu berbuat taat kepada Allah, untuk kita selalu berbuat baik, untuk selalu beramal soleh, untuk kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini baik pada pagi hari ini yang bisa disampaikan, insyaAllah bermanfaat dan bisa memberikan banyak faedah untuk itu sehari-hari. Tidak bisa dibanyak-banyakkan lagi. Tidak ini bahwa ada bisa mau menjadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ala hadhihi al-marhumah wa tabarrakna min baiti tabarrukan ma'sumah wa taj'al fi dhikri wa mahdumah. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Ibtahi bi rahmatin ta'ala wa bi'idhin wa salatu wa salamu da'iman ila yawmil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu alaihi wa sallam al-ahwal. Hawilna wa hamdana wa ahwal muslimin ila sayyidina بحمدك يا الله جعلني وتعالى بحمدك ونبي الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى سلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim.